Terus tiba-tiba dia datang ke rumah tajwid itu. Iya. Saya kan ke situ, jadi saya ikut kajian dia. Sempat ikut kajian dia. Ustaz Yusuf Mansur itu. Dia datang, saya dibilangin nama ini. Pak Yusuf, ada Pak Yusuf Mansur nih mau datang nanti. Mau ke masjid, kemudian dia mau ngasih tausiah di kantornya rumah tajwid. Iya. Udah datang ya, saya datang. Tapi saya nggak ketemu, tapi saya nggak ngomongin soal Pak Iftren. Saya dengerin tausiahnya dia aja waktu itu. Ini setelah lama, setelah di UD itu ya, dia lagi udah ganjang-ganjing itu. Iya. Iya, dia masih gagah sih. Ya. Tapi lagi ada masalah itu loh dia padahal ya. Masih baru-baru kan itu kan? Udah lama. Udah lama. Enggak, masih baru-baru udah masalahnya. Oh enggak, udah lama. 2000 berapa? Udah lama. Ya, saya kalau ditanya tahun itu lupa. Enggak, waktu datang tausiahnya itu tahun berapa? Tahun berapa ya? Mungkin sekitar 2018 kali ya. Oh ya, itu belum rame. Belum rame 2018. Belum rame kan 2022. Oh gitu. Ya masuk kasus 2019 gitu. Masuk kasus-kasus ke pengadilan kan 2022. Oh iya tapi masih gagah. Ya beda, 2022 masuk banyak ke pengadilan, terus sekarang juga ada kasus yang dia kalah juga kan, yang harus bayar juga. Ya intinya beda lah. Iya. Kalau sekarang nggak ada yang mau ngundang, maksudnya ada sih yang mau ngundang, saya nggak tahu. Cuma udah nggak kayak dulu. Iya, nggak kayak dulu ya. Iya pastilah dengan masalah dia. Ya karena kan memang sebenarnya masalahnya dibuat sendiri juga kalau kayak gitu kan. Iya. Dibuat sendiri. Iya, nah sekarang saya tanya logika sederhananya Bapak itu kan misalkan yang gabung ke Titanium kan sebenarnya selain Bapak kan banyak ya. Banyak. Yang di bawah itu. Banyak. Dan Bapak termasuk apa ya, leader apa dia udah dapat ini istilahnya penghasilannya tuh. Waduh, lo gede juga deh, lumayan lah. Dia bisa traktir teman-teman, bisa ini ya pasti penghasilannya gede. Kita anggap bos itu, bos gede itu. Saya kalau ketemu Pak Arno sedikitnya bangga lah ketemu dulu. Iya, karena iya termotivasi sama dia. Tapi terus kalau Bapak hitung logikanya, itu perusahaan dapat besar nggak? Hah? Perusahaan itu dapat besar nggak? Perusahaan iTrade-nya ya. Perputaran uangnya pasti besar. Kalau dapat dari ininya aja, dari yang ikut Titaniumnya aja gitu. Wah besar itu, bukan main, itu kan se-Indonesia itu kan. Iya. Wah itu nggak tahu berapa itu perputaran uangnya, udah miliaran, nggak tahu deh. Mungkin miliaran memang. Miliaran pasti itu. Iya, yang saya misalnya 10 juta. Ya, berapa banyak itu yang Titanium itu. Tapi itu Pak, logikanya gimana kalau misalkan di tahun-tahun lagi rame itu tapi karyawan nggak digaji nih gimana? Lagi rame, wah. Ya kalau masalahnya itu ada cerita. Begitu, ada cerita di karyawan itu lagi rame-rame tapi tetap karyawannya nggak digaji katanya. Jadi kayak sampai ada yang melaporkan itu memang pada saat itu dikeluarkan kan tapi nggak digaji gitu. Dan sekarang kan itu banyak Pak yang nggak digaji itu. Jadi menyisakan karyawan-karyawan yang nggak digaji gitu. Padahal perputaran uangnya miliaran gitu. Zolim itu namanya, nggak boleh. Kalau benar ya, tapi saya kan nggak tahu ya apa. Iya benar, kalau nggak benar nggak mungkin nuntut Pak. Iya. Ya, karena kan itu nggak boleh. Karena kan itu udah sepengetahuan dinas ketenagakerjaan. Jadi itu benar. Kalau dinas kerjaan itu misalkan itu hoax pasti. Iyalah. Dinas tenaga. Zolim itu. Kalau di agama juga kan bayarlah sebelum keringat itu kering itu masa nggak tahu Pak sponsor itu. Tapi sekarang juga masih belum selesai sih. Gitu. Belum selesai. Terus waktu di Bandung, setelah di Bandung nggak menghasilkan apa-apa Pak? Nggak ada. Sekarang nggak ada hasil. Nggak ada komunikasi lagi sebetulnya. Oh, dari pihak partainya nggak komunikasi? Nggak ada info apa-apa. Ya, waktu itu harapannya Bapak ikut umroh Merdeka itu pasti inginnya umroh. Itu. Ya. Maksudnya inginnya umroh gitu. Iya loh. Pingin saya tuh umroh. Nah, dalam pikiran Bapak itu seperti apa sih sebenarnya sistem yang di waktu itu yang dipamerkan itu gimana sih? Jadi gini, kalau nggak salah ya, saya kurang tahu sistemnya kayak gimana itu. Jadi kalau kita
ikut Titanium itu ada dana yang disisihkan sebagian, Ya. gitu ya. Itu untuk uang muka umroh. Jadi Ya. saya udah terdaftar tuh Ya. Merdeka. Nanti dari transaksi itu kalau nggak salah ini ya, mudah-mudahan kalau salah nanti bisa dikoreksi. Itu nanti disisihkan untuk menutupin itu kalau nggak salah begitu ya. Jadi sampai saya itu bisa berangkat umroh. Kalau nggak salah begitu. Ya, sedangkan Cuma sistemnya saya kurang paham kayak. ya, sedangkan aplikasinya nggak lancar Sedangkan aplikasinya nggak lancar, bagaimana kita mau menyisihkan itu. bertransaksi, mau segala macam. Boro-boro untuk untuk iniin orang ya, untuk menarik orang untuk gabung ke PayTrend, transaksi aja sulit. Iya, sebenarnya kan saya perlu ngasih tahu sedikit ya. Saya tahu tentang ya aplikasi lah. Bandwidth itu nggak mahal, Pak. Apa? Bandwidth itu nggak mahal. Jadi kalau Bapak pengguna aplikasi, itu dibutuhkan namanya bandwidth untuk digunakan sebagai kayak data gitulah, untuk sebuah transaksi. Bandwidth itu nggak mahal, Pak. 100.000 aja kita bisa dapatkan bandwidth sekian giga. Jadi kalau transaksi kecil seperti aplikasi itu ya, Pak, seperti cuma transaksi untuk kirim-kirim misalkan kayak ngisi pulsa atau apa kayak itu, buka aplikasi kecil di HP, itu sekian giga aja udah cukup untuk ribuan user atau misalkan puluhan ribu user sebenarnya. Uang 100.000 aja udah cukup gede gitu ya, Pak. Iya. Sebenarnya karena kecuali bandwidth untuk bermain game itu emang cukup besar. Tapi kalau untuk bandwidth untuk aplikasi kayak gitu, itu murah. Karena saya punya aplikasi itu juga bandwidthnya nggak terlalu besar untuk transaksi. Bahkan untuk tracking jalan aja nggak terlalu besar. Gitu. Sebenarnya itu memang menurut saya sih unsur kesengajaan. Saya katakan unsur kesengajaan karena dengan jumlah miliaran itu, masa sih nggak bisa menyisihkan gitu ya. Misalkan 100 juta untuk bandwidth. Kan mudah. Iya. Mudah sekali, 100 juta untuk bandwidth itu gede. Tapi apakah Pak Yus Mansur itu tahu atau kayak gitu? Apa orang-orang kan PayTrend itu kan besar, ada teknisinya segala macam. Kalau itu disengaja gimana, Pak? Ya lain lah, kalau disengaja memang niatnya niat jahat dari awal dong. Ya kayak saya katakan tadi, kalau untuk cuma beli bandwidth itu murah banget. 1 juta aja udah sekian, maksudnya sekian puluh ribu user untuk transaksi harian. Udah bisa. Saya minum ya? Iya, Pak. Jadi kalau misalkan sengaja dibikin ngendet-ngendet gitu, Pak. Itu disengaja gitu. Iya, kalau Simpulannya kayak gitu ya. logika dasarnya seperti itu, karena kan jumlahnya banyak uangnya. Masa sih nggak bisa beli bandwidth? Iya. Saya aja bikin aplikasi bandwidth murah. Jangan misalkan Bapak ini buka aplikasi, misalkan Bapak buka aplikasi salah satu, Bapak buka aplikasi misalkan Traveloka. Bapak sekali bukakan klik gitu ya. Itu kan kalau yang nampil itu kan kecil, sekian KB, sekian kilobit. Gitu. Kalau Bapak lama buka scroll kayak gitu, ya dalam misalkan yang paling gampang TikTok lah, Bapak punya. Tahu TikTok kan? TikTok scroll gitu, satu gambar sekian mega, paling misalkan 2 mega atau 3 mega kan udah diperes tuh. Atau misalkan 20 mega, logikanya sederhana. 20 mega kali 10 cuma 100 mega. 200 mega gitu ya. Bapak membuka sekian puluh kali TikTok dibanding aplikasi PayTrend itu sama saja buka itu 20 kali misalkan sama dengan 1000 kali PayTrend, Pak. Jadi kan kalau misalkan ini habis 1 giga misalkan ya, ini misalkan ini 500 orang, itu berarti 500.000 orang yang membuka aplikasinya gitu ya. Jadi kan sangat kecil sebenarnya bandwidthnya. Itu bandwidth harian, Pak. Bandwidth harian. Jadi kalau bandwidth, saya punya aplikasi bandwidth harian misalkan, yang saya butuhkan 10 giga bandwidth hariannya. 10 giga itu bisa untuk 100.000 transaksi misalkan. Lebih sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan hariannya itu nyantai 5 juta, itu kan nggak mungkin kan. Itu kan hariannya cuma 1 jutaan orang lah. Kalau yang bener itu ya, Pak ya. Kalau misalkan itu bener pengikutnya 1 juta, kita anggap aja 1,5 juta atau 1 juta, anggap aja yang aktif tiap hari. Kalau satu hari 1 juta, berarti kan kita cuma butuh ya sekitar 20 giga hariannya, bandwidth harian misalkan ya. Murah. 500.000 kali sebulan berapa? Tapi kenapa ya? Itu kan cuma 7.500.000 per bulannya. Murah kan? Benar.
dibanding dengan penghasilannya miliaran. Jadi logika sederhananya adalah kalau memang seperti itu, menurut saya sederhana. Ada unsur kesengajaan. Tuh, karena uang miliaran itu nggak bisa beli harga misalkan 10 juta unit bulanan, kan nggak mungkin. 10 juta satu bulan kan mudah. Iya nggak Pak? Iyalah, pasti. Logika sederhananya gitu. Ya. Logika sederhana aja kita bisa. Saya juga nggak paham juga. Aduh. Ya, tapi sekarang udah diikhlaskan Pak. Ya, tapi dalam hati Bapak gimana? Masih ada ya, yang paling kalau ikhlas sih saya mau diapain lagi, saya mau ya, nggak ini ya, udah lah gitu. Ya ikhlas kepada Allah gitu. Iya, ikhlas sama Allah. Tapi karena ada informasi lain yang berkembang itu ya, kayak kemarin datang gitu. Ya minimal bisa ngembaliin uang saya deh. Saya iniannya begitu ya. 10 juta kan lumayan nih buat bayaran anak saya kuliah tuh, saya pikir untuk satu semester lumayan nih. Ya akhirnya ya saya saya ikut juga itu kan. Ya sebenarnya lebih ke ikhtiarnya aja. Iya ikhtiar sebetulnya ikhtiar. Itu kan hak ya, kembalikan hak, mestinya uang saya kembali dong, kalau nggak kalau transaksi gitu kan. Kalau transaksi jual belinya bener nggak masalah. Cuma kalau di sana ada tipu daya, nah itu memang ada hak yang harus dikembalikan. Iya, ada hak yang dikembalikan gitu. Tapi saya pesimis nih, tahu deh kayak gimana ya. Ya nggak apa-apa Pak, wajar aja, namanya manusia. Manusia kan ada pesimisnya, ada optimisnya. Udahlah, saya pikir. Tapi dengan saudara itu sekarang udah selesai, nggak ada masalah? Udah nggak nanya-nanyain lagi sih. Ini yang di bawah-bawah saya gitu ya. Kan mereka kan awal nanya juga kan, ini gimana sih? Bahkan waktu itu sempat juga ada yang, ini pulangin uang saya deh. Itu ya saya nggak mau, ini karena ada juga yang cewek gitu ya. Ada juga ya, ada adik saya. Jadi deh, ya udah saya kasih aja uangnya. 350.000 kan. Tapi yang lain nggak, cuma itu doang. Ya karena bukan kewajiban Bapak. Iya. Nah dia kan, itu nih buat ini, ya udah deh, nggak mau rame. Cuma kan yang hal-hal gitu jadi beban buat saya kan. Saya sekarang nggak berani lagi ngomong pay trend sama orang setelah itu, nggak berani. Ini udah aja, kadang-kadang diolok-olok kan suka kan. Ya karena memang sebenarnya gini, itu kan masalahnya itu ada hal yang memang ditutup-tutupi sih sebenarnya. Kayak katakan tadi, kalau cuma bikin aplikasi itu nggak mahal. Sometimes kalau misalnya kita bikin aplikasi itu yang paling penting itu justru aplikasi itu lancar atau enggak gitu, dan itu dibutuhkan bandwidth yang kira-kira mencukupi sekian. Jadi kan setiap bandwidth itu di upgrade Pak, misalkan user sekian ribu masih bisa mencukupi 10.000, misalkan di upgrade kita tambahin, itu di upgrade cuma sekian menit selesai. Dan karena yang menjual bandwidth banyak di Indonesia, makanya saya nggak perlu sebutkan, pokoknya penjualan bandwidth itu banyak lah. Promosi bandwidth ya. Kayak misalkan Bapak buka website gitu misalkan ya. Misalkan buka website Kompas TV atau apa, atau berita-berita, itu kan pakai bandwidth. Nah itu ya murah banget. Kalau mahal nggak mungkin mereka dapat iklan bisa nutup pembayaran itu kan. Logika sederhana gini, sekarang ada media, televisi atau media apa yang bikin media portal online. Kan kayak Radar atau Kompas, Tempo. Kalau harga bandwidthnya dibanding dengan iklannya lebih mahal harga bandwidthnya, ya kan rugi. Ngapain bikin? Ngerti apa ya? Sementara iklan iklan satu kliknya iklan di media online itu murah Pak. Karena per 1.000 itu cuma $1. Bapak bayangin ya. Jadi kalau satu kliknya itu ya sekitar 1 sen sebetulnya, sekitar $100. Harga bandwidth pasti di bawah itu. Ini logika gampangnya, kalau itu 1 sen $100 aja, ini gampangnya. Jadi harga bandwidth itu di bawah itu gitu. Itu portal online yang cukup banyak, ada gambar, ada apa-apanya, apalagi aplikasi yang cuma nampil cuma segitu. Itu kan pasti murah banget kan. Iya betul. Berarti ada unsur kesengajaan memang dari awal ya. Secara logika ini kita nggak simpulan kita secara logika kita itu berpikir ya mungkin ada unsur kesengajaan gitu. Nggak sedang menuduh, ini logika yang kita pikirkan berdasarkan ilmu pengetahuan ya Pak ya. Gitu aja sih sebenarnya.
Karena kan nggak mungkin lah, sekarang nggak mungkin kan harga iklan cuma harganya segitu, bandwidthnya mahal, ya kan rugi, ngapain kita bikin aplikasi ya kan kayak gitu. Kayak misalkan aplikasi game, iklannya, misalkan iklannya itu dibandingkan aplikasinya mahal, aplikasinya ya rugi kita Pak. Iya. Karena kan ada aplikasi, misalkan aplikasi game-game kecil itu Pak, yang misalkan mainan anak-anak game-game kayak gitu. Kalau harga aplikasinya lebih mahal daripada harga iklannya, orang mereka dapat dari iklan ya rugi. Kan gampangnya gitu. Iya, iya. Udah ini Pak, dengan yang bawa lagi selain saudara nggak ada? Udah nggak ada ini lagi sih, saya udah nggak apa namanya, udah nggak istilahnya di bawah saya itu udah nggak nanya-nanyain lagi soal Paytrend. Teman saya yang ini juga udah nggak nanya-nanya lagi, udah mereka lebih menjaga hubungan. Beban moralnya udah udah berkurang lah. Udah bahkan udah hilang, karena teman-teman ataupun saudara saya yang gitu itu udah nggak pernah nanyain lagi soal Paytrend. Artinya waktu itu kan jawaban saya lihat aja tuh di TV kan rame soal itu, ya udah mau diapain, oh iya udahlah ya. Iya. Jadi saya jawabnya waktu itu udah nggak pakai yang ini lagi kan, tuh lihat lagi rame gitu. Jadi apalagi bayangin aja itu kayak apa sih namanya, untuk ngehidupin kota Tangerang aja butuh duit sekian miliar, butuh duit 1 triliun itu. Iya. Makanya ada sebenarnya nggak kayak gitu Pak, hidup Pak, nggak seperti itulah. Maksudnya saya sebagai orang yang bisa buat aplikasi, saya tahu persis hitungan. Orang awam bisa dibodohi kayak gitu, tapi ya nggak kayak gitu. Butuh duit besar itu bukan untuk aplikasinya gitu, lebih kepada bakar uang untuk iklan kayak gitu. Iya. Tapi kalau Python waktu itu kan memang nggak bakar uang, dia kan metodenya MLM, nggak pakai uang. Iya. Bahkan dulu awalnya saya pikir ini bukan MLM gitu, karena kan ini bukan MLM. Jadi saya juga mengenalkan ke orang ini, ditanya bukan MLM gitu. Jadi ya apa kalau bukan MLM? Iya, waktu itu saya bilang karena apa namanya? Waktu di info itu kan saya tanya ini MLM bukan. Saya dulu pernah ikut apa kayak My Way, dulu pernah saya ikut tuh yang itu. Oh ini MLM, karena MLM itu diharamkan waktu itu. Ya udah saya nggak ikut. Nah, ditawarkan ini, yang nawarin Ustadz, coba bayangin. Terus dia bilang juga ini bukan MLM, ya ini kita tertarik lah, gitu kan, udah pasti, siapa yang nggak kenal Ustadz Yusuf Mansur? Dia bilang nggak, ini bukan MLM, jadi apa ya namanya itu ya? Ini transaksi biasa sebetulnya, jadi bukan MLM. Menurut informasi yang saya dapat tuh begitu. Bukan MLM itu, Paytrend itu bukan MLM gitu. Dan saya mengenalkan ke orang lain juga bukan MLM. Tapi walaupun ada pertanyaan nih MLM bukan, tapi saya jawab ini bukan MLM gitu loh. Ya, karena saya lupa itu hanya apanya tuh gitu. Waktu itu kan memang kayak ini, jadi di doktrinnya itu perusahaan plus sedekah gitu. Iya, jadi bukan betul. MLM. Bukan MLM, iya. Ada sedekahnya, ada segala macam lah. Iya. Jadi uangnya dianggap uang sedekah yang sana. Sedekah, iya, betul. Saya diinformasi sama itu, saya tuh mau diwawancarain, mau apa itu. Saya pikir karena ini orang-orang ini sebetulnya ingin membantu. Iya, karena kami kemarin jadi, proses kalau orang mau membantu masa kita enggak itu. Nah, ini proses kemarin ke kementerian itu salah satunya juga sebenarnya yang Umroh Merdeka itu ada hubungannya dengan koperasi kan. Oh, gitu. Ya, karena kan Bapak harus, makanya jadi agak aneh sih. Pokoknya intinya bulat gitu kalau dalam intinya nggak jelas itu. Makanya kemarin, tapi ya memang pihak mereka nggak mau ketemu sih di kementerian itu. Ketika diundang sama kita itu mereka nggak mau ketemu, nggak mau datang, pinginnya Zoom katanya. Jadi pihak sana, Paytrendnya itu termasuk pihak koperasinya pinginnya Zoom, jadi nggak mau ketemu langsung di kementerian. Intinya gitu. Saya nggak tahu takut atau apa, tapi nggak mau ketemu intinya ya Pak ya.